Dia mudah sekali tersinggung kalau dia mendengar sesuatu yang nggak cocok dengan dirinya dan dia nyimpen marah. Oh, itu telinga kanan kiri sama Pak Ustadz? Sama aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, izin bertanya lagi nih Pak Ustadz. Saya lagi dong. Hah? Saya lagi dong nanya. Apa-apa sih ada? Gini Ustadz, ini teman saya nih kupingnya keluar cairan Ustadz. Laki apa perempuan tuh sih? Laki. Oh laki ya. Kalau orang Jakarta bilang congean Ustadz. Itu baunya Masya Allah, mau muntah kita. Bangkai gitu ya jadi? Iya. Sampai ditutup pakai kapas. Padahal itu zaman dulu saya kecil-kecil, Iya. itu teman-teman saya juga ada tuh yang gitu dulu Ditutup pakai kecil-kecil. kapas. Sekarang masih ada itu ya? Masih. Dan itu juga itu kan udah agak dewasa Ustaz. Ada juga anak-anak saya bilang kok ada ya zaman sekarang Iya. congean. Iya. Nah, gimana tuh Ustaz? Apakah congean ini karena sesuatu hal atau kenapa nih Ustaz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya congean itu diawali mau budek aja. Mau budek. Mau budek. Jadi ada infeksi istilahnya. Infeksi medisnya ya. Di telinganya, di pendengarannya ada infeksi di situ. Yaitu kalau terusan ya budek beneran gitu. Nah, untuk yang dewasa, infeksi di pendengaran, infeksi itu kan ada sesuatu radang yang kuat lah. Iya, Ada radang kuat bakteri istilahnya. Seperti itu. Nah, radang itu menyebabkan panas di daerah itu sehingga mengeluarkan cairan. Nah, orang yang ini dewasa ya, ini saya menjawab yang dewasa. Orang yang dia infeksi di pendengaran itu insya Allah orangnya ini mudah tersinggung walaupun dia diem. Walaupun diem bisa kelihatan diem tapi dia tersinggungan. Mendengar sesuatu itu gampang sekali tersinggung, sekali tersinggung. Mendengar sesuatu Pak Ustadz. Ya nggak cocok atau ini. dilanjut dengan marah. Bisa aja dia marahnya diem dulu dia. Diem seperti itu. Nah, kalau infeksi ini bisa persoalannya bisa dia, kalau temennya Haji J itu laki bisa dengan istrinya, bisa juga dengan orang tua atau mertuanya. Walaupun penyebabnya itu yang paling banyak dengan istrinya pokoknya. Umpama loh ya ini ya. Tapi dia juga pernah tersinggung dengan orang tua atau dengan mertuanya. Iya, bisa. Sehingga itu menyebabkan infeksi. Insya Allah hanya seperti itu. Jadi mendengar suara istri atau mendengar suara mertua atau orang tua itu tersinggung. Jadi mudahlah tersinggung seperti itu. Dan marah dia. Udah tersinggung marah itu diem aja. Diem aja. Atau keluar ya juga bisa. Intinya dia tersinggung. Nah itu insya Allah dia tersinggung. Nah kalau anak kecil sama. Tapi bukan anak kecil yang tersinggung nih. Ya, tapi bisa aja orang tuanya mudah sekali tersinggung sebenarnya. Jadi mudah sekali tersinggung sehingga kalau orang tuanya kalau dengar ada orang lain ngomongin dia yang nggak enak dikit aja, sebenarnya nggak enaknya juga nggak banyak, ngomongnya dikit aja, dia langsung emosinya muncul seperti itu. Nah itu biasanya anaknya yang kecil-kecil ya congean biasanya. Iya. Jadi insya Allah mudah sekali ditebak kalau itu. Jadi mudah sekali tersinggung kalau dia mendengar sesuatu yang nggak cocok dengan dirinya dan dia nyimpen marah. Oh, itu telinga kanan kiri sama Pak Ustadz? Sama aja. Ya sama aja ya. Maksud sama itu dia diberi nasihat dia marah,
Kanan berarti kalau dia dengar sesuatu langsung marah, ya kiri. Gitu aja. Iya. Insya Allah seperti itu. Dan itu caranya bisa sembuh nggak? Insya Allah bisa. Pak Ustadz, ya. Bisa. Selama ini yang saya tanganin ya alhamdulillah, yang banyak yang congean ya alhamdulillah sembuh. Oh, ada kasus juga gitu ya, Pak Ada Ustadz? kasus ya. Cuma kalau yang baunya yang seperti nggak enak, mual, bikin Ya. antara kayak bangkai atau kayak peceren itu apa ya? Air yang got yang udah hitam ya, kemudian menggenang itu ya, menggenang, kemudian kena matahari panas, kemudian baunya yang nggak nyaman itu, nah itu peceren ya. Itu sebenarnya itu bukan, kalau saya selama ini nangani bukan dari cairannya. Cairan itu hanya media aja. Jadi insya Allah ada sifatnya yang memang tidak baik, yaitu yang mudah tersinggung itu sifatnya itu memang mau masuk ke telinganya itu, tapi sifat itu menjadi nyata itu sifatnya itu kan sebenarnya banyak jin yang di sekitar daerah dia. Jin yang mau masuk ke telinga itu, jin itu dikuasai oleh Dajjal. Nah, Dajjal itulah yang menjadikan bau seperti itu. Nah, karena saya pernah nangani dia bau, kemudian saya langsung mohon kepada Allah Ta'ala agar Dajjal yang menguasai jin yang akan masuk ke telinganya orang itu agar dihancurkan, hancur, baunya langsung hilang. Baunya langsung hilang. Insya Allah seperti itu. Jadi berarti memang benar. Jadi ada sifat orang tersebut yang memang dia mudah sekali tersinggung. Jadi singgung kemudian marah, ya kan infeksi. Memang kalau cairan itu nanah ya seperti nanah kali ya, nanah kering kali ya. Saya juga nggak tahu ya. Baunya seperti itu. Tapi kalau nanah itu kan kalau nggak dideketin sini kan ya nggak bau sebenarnya. Tapi kok baunya, nah kalau udah baunya udah sampai satu ruangan, nah itu udah bukan nanah. Kalau saya ini ada makhluk yang mengidentifikasikan cairan yang di telinga tapi dibauin semua. Tapi setelah ini selesai, ya baunya hilang benar. Jadi, walaupun dia belum sembuh secara total ya, karena hari itu ketemu ya, tapi alhamdulillah 1 bulan setelahnya ini gimana, udah langsung kering sampai sekarang, alhamdulillah seperti itu. Jadi insya Allah begitu Ji. Jadi nanti kalau memang ada temennya atau siapa yang itu dikasih tahu. Kalau Haji tahu memang iya sih orangnya gampang tersinggung umpamanya. Seperti itu ya memang seperti itu. Itu juga kalau dia nanya Ustadz ya? Iya, kalau enggak ya nggak usah lah. Ya nggak usah kalau nanya. Kan beda dengan sedekah. Kalau sedekah kan nggak usah minta, kalau memang kita lihat itu kekurangan ya kasih, kan seperti itu. Kalau nanya itu kan hubungannya dengan dakwah, jadi kalau dia nggak nanya ya nggak usah, tapi kalau dia nanya boleh terangkan yang baik, yang benar, yang ada dalam Quran. Kalau nggak nanya kita kasih tahu, salahnya apa Ustaz? Salahnya satu, biasanya kamu ada rasa ujub biasanya. Iya. Pasti rata-rata seperti itu. Dia nggak nanya ya Ustaz ya? Kan nggak nanya, nggak mau apa kan? Bisa jadi dia marah juga ya, dibilangin kekurangan. Dibilangin kekurangan bisa marah. Tambah congean dia. Tambah congean dia. Tidak ada unsur kasihan itu Pak Ustadz ya? Kasihan lah, kasih tahu ya gitu memang kan. kasihan, tapi kan itu dia baru menjalani takdir Allah sebenarnya. Jadi semua, jadi kita harus paham, jadi harus menjaga sebenarnya. Relakan dulu itu Pak. Jadi jangan jadi pahlawan kesiangan gitu ya. Iya. Bangun pagi. Kalau anak istri wajib ya kita kasih tahu. Iya, itu kan beda ya. Jadi intinya insya Allah itu yang mudah sekali tersinggung, ngeyelan, ya begitu-begitulah ya. Insya Allah seperti itu ya. Mudah-mudahan ini bisa manfaat bagi saudara yang lain. Gimana caranya untuk bisa hilang? Ya mohon ampun untuk tidak mudah tersinggung, tidak ngeyelan lagi. Kalau mendengar sesuatu langsung diayelin, tersinggung, itu congean atau bahkan bisa budek nanti. Kalau budek itu urusannya dengan orang tua biasanya. Jadi dia dengan orang tua yel-yelan, udah nggak mau dengerin masukan orang tua, budek nanti. Ya, insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan manfaat. Allahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tayangan video kami kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua.
Mohon maaf atas kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.